Perkenalkan, nama saya Asraf Galang Prayoga. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Indonesia. Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia telah mengalami pengembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Bahasa Jepang tidak hanya dipelajari oleh pelajar, tetapi juga oleh para profesional yang meningkatkan keterampilan mereka di dunia kerja. Lalu bagaimana peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia? Bahasa Jepang mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20, terutama pada masa penjajahan Jepang. Setelah itu, minat terhadap bahasa ini meningkat seiring berhubungnya ekonomi dan budaya antar kedua negara. Saat ini, banyak institusi pendidikan dari tingkat sekolah hingga universitas menawarkan program bahasa Jepang. Popularitas bahasa Jepang di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, seperti budaya pop Jepang, seperti anime, terus film, musik yang digemari oleh masyarakat. Yang kedua, itu ada peluang kerja di perusahaan Jepang yang dibutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan bahasa Jepang. Lalu yang ketiga, adanya program pertukaran pelajar atau magang di Jepang yang semakin meningkat minat belajar bahasa Jepang. Lalu, peran pendidikan bahasa Jepang. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan belajar bahasa Jepang, seorang dapat berkomunikasi lebih baik, penuturan asli serta pemahaman budaya mereka. Yang kedua, mendorong pemahaman budaya. Belajar bahasa Jepang tidak hanya sekedar mempelajari tata bahasa dan kosakata, tetapi juga memahami norma dan budaya Jepang. Lalu yang ketiga ada membuka peluang karir. Banyak perusahaan Jepang di Indonesia mencari karyawan yang bisa berbahasa Jepang. Selain itu, sektor pariwisata dan pendidikan juga membutuhkan tenaga kerja yang menguasai bahasa Jepang. Lalu dengan metode pengajaran bahasa Jepang itu ada 3, yaitu pendekatan komunikatif, penggunaan teknologi, dan pembelajaran berbasis proyek. Lalu apa aja tantangannya? Tantangan dalam pendidikan bahasa Jepang yaitu keterbatasan sumber daya, seperti buku yang diajarkan dan guru berkualitas. Lalu yang kedua, persepsi masyarakat yang masih menganggap bahasa Inggris lebih penting dibandingkan bahasa Jepang. Lalu yang ketiga adalah kualitas pengajar, terutama di daerah yang memiliki tenaga kerja yang lebih sedikit. Lalu kita lanjut ke prospek masa depan. Meski ada tantangan, prospek pendidikan di Jepang, prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia tetap cerah. Peminatnya tenaga kerja yang kemampuan bahasa Jepangnya terus meningkat, terus kerjasama internasional antar Indonesia dan Jepang semakin kuat, terus pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri yang membuat pembelajaran bahasa Jepang lebih efektif. Lalu untuk kesimpulannya, pendidikan bahasa Jepang memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan komunikasi, pemahaman budaya, dan membuka peluang karir dengan mendukung pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Bahasa Jepang dapat semakin diminati di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.